Amin. Seluruh aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, pengatur acara, walaupun masih muda saya panggil Ustadz Lutfi. Mudah-mudahan ini jadi generasi berikutnya. Amin. Bila perlu jangan dulu kawin, biarin ada yang udah nunggu juga belajar. Bila perlu cari ilmu sampai ke Hadral Maut, sampai ke Mesir. Kita doain biar dia bisa nyampe ke Mesir. Karena ilmu lah yang kenapa Rasulullah itu dikenal di jagat raya, tidak hanya di dunia, sampai di akhirat. Makanya kata Imam Al-Ghazali, ada 3 syarat orang itu dianggap bersyukur. Orang bersyukur itu harus memenuhi 3 syarat. Pertama syarat ilmu, kedua hal, ketiga amal. Orang bersyukur harus tahu ilmunya. Orang bersyukur harus tahu caranya. Orang bersyukur harus tahu halnya, keadaannya. Dan orang bersyukur harus tahu amalnya. Amalan syukur itu yang mana? Saya bahas itu aja dah. Supaya nanti ustadz berikutnya yang sengaja diundang, mudah-mudahan macet di Legok Semun segera hilang. Ini macetnya di Legok Semun pas ini, nama doseran. Jadi beliau datang, insya Allah saya turun. Ilmu itu jadi syarat syukur, kata Imam Al-Ghazali. Apa maksudnya? Orang tidak mungkin bersyukur kalau dia tidak punya pengetahuan tentang apa yang harus dia syukuri. Ini yang kadang kita nggak pernah mau tahu. Padahal Allah punya janji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi syukur itu harus tahu Pak, Bu, mana yang ada di diri kita yang patut kita syukuri dan bagaimana keadaan syukurnya. Makanya ntar pulang pikir, lihat apa yang sudah diberikan oleh Allah di rumah tangga kita. Ada apa di rumah kita? Berapa nilai harta kita? Berapa nilai anak kita? Berapa nilai diri kita? Berapa nilai iman yang sudah kita tanamkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi syukur itu kudu tahu. Kedua halnya, hal itu keadaan. Keadaan syukur itu harus berimbang dengan apa yang Allah berikan. Kita maunya dikasih banyak tapi syukurnya dikit. Bu, kita pengen dikasih banyak tapi syukurnya dikit. Padahal syarat syukur itu harus banyak agar Tuhan ngasih tambahan. Syarat nikmat itu tetap di kita, cuma satu syaratnya, bersyukur. Ada nggak orang yang masih hidup nikmatnya diambil? Banyak. Masih hidup mobilnya habis, ada nggak? Ada. Masih hidup anaknya juga habis. Ada yang masih hidup dia sudah merasakan neraka dunia, dia belum merasakan nikmat. Makanya ada cerita ibu-ibu di pasar, ke pasar begitu pulang ada aki-aki 3. Ada aki-aki 3. Ini supaya kita bawa masuk ke rumah kita. Begitu si ibu pulang dari pasar ada laki-laki 3, suaminya juga pulang. Si laki-laki tadi tidak diizinkan masuk oleh istrinya. Dia masuk ke dalam, dia minta izin dulu kepada suaminya. Bang, ada tamu 3. 1 kesuksesan tamunya, 2 kekayaan, 3 cinta. Ini kan maulid soal cinta. Kalau ada orang ngomong cinta kepada Nabi tapi dia belum mau sholat, itu bohong cintanya. Kalau ada orang ngaku cinta kepada Nabi tapi baca salawat dia enggak, itu
bohong cintanya. Kalau ada orang cinta kepada Nabi, sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, enggak dia lakukan, tapi hidup pengen sukses, bohong cintanya. Coba cinta nih. Kata si ibu, Bang, bagaimana kalau yang saya suruh masuk kesuksesan? Karena kalau sukses, dan semua orang pengen sukses, ya. Kita kan semua pengen sukses, hidup terus naik, nggak peduli orang ngomong kayak apa, kita terus saja. Makanya nggak usah pedulikan kalau orang ngomong. Itu yang ngomong belum tentu lebih hebat dari kita. Terusin aja hidup mah. Kita punya ilmu, kita punya kemampuan, bisa bergaul, bisa dipercaya oleh orang lain. Terus apresiasi apa yang masih kurang, banyak baca buku apa yang masih kurang, cari informasi apa yang masih kurang. Terus kita belajar. Nanti juga ngikutin. Itu si sukses, bapak tua yang namanya sukses suruh masuk. Kata suaminya, jangan Bu. Kenapa? Karena kalau sukses itu tidak jaminan kalau tidak ada cinta. Yaudah Bang, kalau gitu bapak tua yang kedua yang namanya kekayaan suruh masuk ke dalam. Karena kalau udah kaya beres. Tidak jaminan Bu. Berapa banyak orang kaya tapi sesat. Berapa banyak orang kaya tapi jauh dari Allah. Bahkan orang kaya tidak mampu menerima kekayaan, itu nanti nasibnya seperti Korun. Dan tidak ada Pak orang sini yang kayaknya kayak Korun. Kunci gudang kekayaannya aja tidak cukup dibawa oleh 7 ekor kuda. Tapi Korun matinya menyedihkan. Kuncinya berikut harta kekayaan Korun itu disedot oleh bumi berikut Korunnya. Udah Bang, kekayaan aja suruh masuk. Orang kalau sudah menuhankan uang, ini alamat agama hancur. Idza azamat ummati dinaran wa dirhaman nujiat minha haibatul Islam. Kalau orang sudah mengagungkan dinar, dirham, duit, itu nanti kehebatan Islam turun. Orang diukur mulia pakai duit, begitu nggak punya duit hilang mulianya. Jangan. Padahal kemuliaan sudah ada jaminan dari Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan beberapa derajat. Derajatnya beda, tinggalnya boleh sama di panggulan, minumnya boleh sama air aqua, makannya boleh sama berhadapan dengan kita, tapi belum tentu derajatnya sama. Itu hak Allah. Makanya tidak ada orang itu bisa nahan kemuliaan seseorang. Tidak bisa Pak. Kita nggak pernah tahu nanti akan lahir lagi kiai-kiai, ulama-ulama, orang-orang mumpuni setelah generasi kita di kampung kita. Kita doain nih ustaz-ustaz muda, amin, biar pada istiqomah. Saya menitip cuma satu, jangan nikah dulu. Karena mautul ilmi nikah jaya, matinya nuntut ilmu kejepit dua paha. Jadi kalau udah kejepit 2 paha, mati nuntut ilmu. Bagaimana kagak mati orang yang mikirin bininya, apalagi cewek. Mau ngaji, Bang, beras ya. Mau ngaji, Bang, arisan. Mau ngaji, ya biasa dah, udah paham. Orang muka stres semua. Akhirnya si bapak minta, udah Bu, kalau gitu suruh masuk si bapak yang bernama Cinta. Diajaklah masuk si Cinta ke dalam rumahnya. Ternyata begitu Cinta masuk ke dalam rumah, sukses dan kekayaan ikut bersama si Cinta. Jadi oleh karena itu sekarang yang harus kita tambahin rasa cinta. Dan rasa cinta mah pasti ada ya pada makhluk yang bernyawa. Makanya jatuh cinta itu agak oleh pandangan para ulama bertentangan. Idza auqa Allahu bin nafsi ahadikum falyanjur ilaiha. Anak muda saya pesan,
Apabila Allah sudah menjatuhkan hatimu cinta kepada perempuan, cintanya begitu besar kepada dia, falyanjur ilaiha. Itu jodohmu. Kenapa? Fa innaha ayyudama akhra alaiha. Karena bisa jadi kau berdekatan dengan dia, ada rasa tentram di hatimu. Jadi ukurannya tentram. Makanya ibu-ibu diambil dari tulang rusuk. Tulang rusuk bentuknya bengkok, dia nggak bisa dilempengin. Kalau dilempengin patah, kalau dibiarin tetap bengkok. Makanya oleh Nabi, wastausu bin nisa, tetap berwasiatlah kamu kepada perempuan. Makanya modal ngadepin istri mah Pak nggak ada lain kecuali sabar. Jadi kalau nggak sabar rusak semuanya. Kita kencengin patah, kita biarin tetap bengkok. Makanya tetap sabar. Dia lagi ngomong mah dengerin deh. Berapa susahnya. Ini buat yang muda-muda nanti kalau punya istri begitu bininya tahu, dia kan masih pacaran mah iya yang manis-manis kelihatan ya. Ya Allah, begitu udah berumah tangga mah masa Allah maaf buang angin ke depan muka kita. Ya emang begitu wataknya. Yang kedua keadaan. Saya mau bicara syukur. Mana ini Ustaz Niki aku? Udah. Alhamdulillah. Mana belum? Bukan Pak, saya dua, buat saya dua-duanya. Orang amplop dari Makassar juga belum dibuka. Tapi demi saya bukan takut sama orang sini, ya sama nabinya. Bu, tahu nggak kenapa Abu Jahal tiap Senin siksanya dikurangin? Tahu nggak? Abu Jahal tiap Senin siksanya dikurangin oleh Allah. Neraka agak dingin, siksanya diangkat karena Abu Jahal waktu Rasulullah dilahirkan timbul rasa gembira di hati sanubarinya. Abu Jahal cuma senang doang. Tapi begitu Nabi Muhammad dakwah, apa Abu Jahal kerjaannya bantu? Tidak membackup dakwah Nabi, malah mencelakai Rasulullah. Tapi ada juga memang yang dilakukan Abu Jahal. Apa yang dilakukan Abu Jahal? Salah satunya, kalau Nabi sedang baca Quran, itu Abu Jahal minggir-minggir melipir di samping rumah baginda Nabi. Makanya di kampung kita ini harus banyak ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda yang rajin baca Quran. Supaya apa? Orang yang tidak rajin baca Quran, dia dengar suara kita lalu timbul rahmat di dalam hati sanubarinya. Ini maulid malam hari ini percikan rahmatnya luar biasa. Mentok ke pangbulan 7. Saya lihat banyak orang pangbulan 7 haji juga. Silakan Pak Haji sambil minum, saya ngomong. Ini percikan rahmat Pak. Jadi rahmat Allah itu memercik yang paling luas baginda Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Percikan rahmat Allah kepada Nabi itu meliputi dunia dan akhirat. Makanya waktu peristiwa Isra dan Mi'raj, malaikat Jibril ngamun kepada baginda Nabi. Makanya Nabi itu ada irsal tasyrif, ada irsal taklif. Nabi diutus untuk orang yang seperti kita. Tapi orang seperti kita apa ikut seperti Nabi? Tidak kuat kita Pak. Nabi kita tahu dalam sejarah sholatnya kakinya sampai bengkak. Kalau kita bengkak mancing. Itu kedinginan. Gak ngapa-ngapain bagi ikan. Kita sekalinya bengkak nama ibu. Nendang kaki meja selama lagi. Itu Nabi yang sudah dimaksud oleh Allah sampai bengkak kakinya karena rasa syukur kepada Allah. Ini yang saya mau bilang keadaan hal. Cara mensyukuri nikmat yang dianjurkan oleh Imam Ghazali, kita harus tahu keadaan. Makanya cara mempertahankan nikmat yang ada di kita itu harus syukur.
Bu, kalau saya tanya, sehat nikmat gak? Nikmat. Punya anak pinter nikmat gak? Nikmat. Punya anak cakep-cakep nikmat gak? Nikmat. Punya rumah gedung bagus nikmat gak? Nikmat. Di rumah kita aman nikmat gak? Nikmat. Ternyata kenikmatan itu diinginkan semua oleh kita. Tapi kenapa sering lari? Karena kita belum bisa mempertahankannya. Makanya salah satu cara mempertahankan nikmat, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Ketiga, amal. Apa sih amalan nikmat? Amal supaya orang nikmat. Ada amalnya Pak, ada pekerjaannya, supaya Allah tetap nikmat itu dipertahankan di kita. Pertama, amalan nikmat jangan lupa perintah Allah. Minimal kalau saya ngajak malam hari ini, yang pokok yaitu sholat 5 waktu. Karena sholat itu karungnya Bu, sholat itu keranjangnya Pak. Kita mulut bikin ambeng 100, sholat kagak, nemplok di mana? Ya, kita rajin sedekah, sholat enggak, nempelnya di mana? Makanya sholat kejar, makanya Allah kasih luar biasa. Pak Ustadz, saya lagi ziarah ke Pamijahan, bagaimana tentang sholat kita? Silahkan, boleh dijamak 4 rakaat. Terlalu lama karena dalam perjalanan, silahkan dikosor jamak namanya. Johor dengan asar, tarik ke johor namanya jamak takdim. Boleh dikosor 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar digabung dikerjakan waktu johor. Simple. Datang waktu asar kita nggak perlu sholat lagi, sampai begitu. Pak Ustadz, bapak saya sakit, laki-laki tidak ada istilah haid, tidak ada istilah men, kecuali mencret. Pak Ustadz udah gak bisa gerak, tangannya juga diimpus, tetap wajib sholat. Anaknya harus nayamumin, pegang tangan bapaknya, yang benar tayamumnya. Makanya punya anak minimal ngerti cara tayamum. Ustadz gak ada debunya, emang ngaji belum beres udah pulang aja. Tayamum jangan nyari debu, orang lagi sakit di rumah sakit. Itu tembok rumah sakit sentuh sama tangan kita. Yakinkan, karena pertama harus yakin bahwa di setiap tembok, di setiap tempat, termasuk kursi ini saya sentuh, harus yakin di sini ada debunya. Harus diyakini dulu, yang penting jangan basah. Tayamumin. Pak Ustadz udah cengap-cengap, tegur tetap. Walaupun sedang sakaratil maut, nggak mudah ngorok, sertifikat gimana Pak? AJB di mana AJB? Tegur, Johor Pak. Nah, itu masih kode. Tayamumin tangannya, sedang kepin nama kita. Ajarin nama kita. Niatnya Pak, ini sekarang waktu Johor Pak. Sholli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Babak kita lagi ngerem-ngerem, jangan diajak gerak, bagianin tangannya begini. Islam itu simple Pak, tidak sulit. Makanya saya menyayangkan, kita menyayangkan Indonesia ini negeri yang indah, gemah ripah loh Cinawi, lotok tentrem Kertoraharjo. Ini Indonesia termasuk yang baldatun thayyibatun warabun ghabur. Malah kata Grand Master Rektor Universitas Al-Azhar Muhammad Satut, kata beliau, Indonesia ini percikan surga, tetesan surga, ini Indonesia. Saya agak bingung, kita bingung sekarang. Makanya pertemuan para ulama se-Indonesia, kita merekomendasikan di MUI ada 12 rekomendasi yang harus dilakukan oleh umat Islam. Ini saya ngajak nih, kita jangan suka gampang menilai. Kata si A begini, kata si B begini, kata si A yang benar ini, kata si B yang benar ini. Di soal negara kita jangan ikut-ikutan, nanti subjektif. Kita makan cuma dari media, yang nulis siapa nggak pernah tahu.
Kita sebagai warga bangsa, sebagai orang Indonesia, bagaimana Indonesia ini kita jaga kebaikannya sehingga tidak menjadi negeri yang kufur. Bu, Pak, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu tertera dalam surah Sabah. Itu Allah turunkan untuk melukiskan negeri Sabah yang